Silakan teman-teman, jangan malu, boleh dibacakan. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Ada? Atau perlu saya tunjuk? Oke, Kanesti, silakan. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan, tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangku, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Baik, terima kasih Kanesti sudah bantu bacakan. Ya, ini satu nasihat Yesus kepada para rasul, kepada para muridnya, bahwa kita semua adalah hamba, ya. Hamba yang otomatis kita memiliki sebuah tanggung jawab untuk melayani. Hamba itu tugasnya melayani. Maka dari itu, teman-teman, melayani adalah sebuah tindakan memberi dengan sukacita. Ya, melayani adalah sebuah tindakan memberi dengan sukacita. Ini tujuannya demi membangun sesama dan kemuliaan hanya bagi Allah. Tapi kita fokus di sebuah tindakan memberi dengan sukacita. Teman-teman, kita seringkali gitu ya, bukan kita, mungkin banyak kan orang Kristen, melayani itu sebagai sebuah beban, sebagai sesuatu yang sangat berat. Katanya mengikut Tuhan itu enak, tapi kok malah jadi berat begitu. Ini kan jadi sebuah bertolak belakang. Jadi sebenarnya mengikut Tuhan itu menyenangkan atau enggak? Teman-teman, yang namanya melayani itu adalah sebuah tindakan memberi dengan sukacita. Kalau tadi seorang yang bertanya itu begitu ya, berpikir bahwa melayani itu bukanlah sebuah memberi, tapi memberi dengan harapan, bukan memberi dengan sukacita. Tapi makna melayani yang sesungguhnya adalah, ada kata apa? Sukacita. Ya, teman-teman, kalau kita bisa melakukan berbagai macam, ya, berbagai macam pelayanan ini dan itu begitu. Tetapi bisa nggak dengan hati yang tidak bersukacita? Jawabannya bisa. Nah, melayani yang tepat itu bukan hanya sekadar memberi, tetapi juga dengan hati yang sukacita. Ya, memberi itu melayani, ya, melayani itu memberi dengan sukacita. Maka dari itu gambaran yang tepat adalah apa? Kita ini hamba Tuhan, bukan pegawai Tuhan. Teman-teman, dari dua kata ini jelas ya punya makna yang berbeda. Hamba itu berarti kan ya hamba gitu ya, hamba tuh tidak ada artinya, tidak berguna, tetapi ada seseorang yang mau memakainya. Ada seseorang yang mau memakainya. Berarti ini ada sebuah anugerah. Tetapi kalau pegawai, teman-teman ingat kata pegawai, itu berarti si tuan itu memang pengen dan hanya bisa menyuruh saja. Teman-teman, hamba dan pegawai itu berbeda. Hamba itu yang nggak bisa apa-apa, yang nggak berguna, tetapi diambil, ya, dipilih, dipisahkan oleh tuan, lalu diperkerjakan, didaya gunakan. Berbeda dengan pegawai. Pegawai itu bagaimana? Oke, aku butuh seorang yang kriterianya A, B, C, D, E. Maka kalau kamu lolos, kamu masuk gitu ya, kamu cocok jadi pegawai. Itu berbeda. Nah, kita ini siapa? Kita ini hamba Tuhan atau pegawai Tuhan. Kita ini adalah hamba Tuhan. Dan Yesus katakan bahwa kita ini adalah apa? Hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Teman-teman, tadi dari pengertian melayani, ya, sebuah tindakan memberi dengan sukacita, ya, sekalipun kita adalah hamba, tentu kita patut bersyukur karena kita hamba, bukan pegawai. Nah, ini tujuannya, teman-teman, demi membangun sesama dan kemuliaan hanya bagi Allah. Teman-teman, melayani itu dasarnya hanya dua, untuk membangun tubuh Kristus. Kita coba selidiki satu-satu ya. Maksudnya apa nih melayani? Kenapa kita perlu melayani gitu ya? Karena tujuannya jelas, satu, untuk membangun tubuh Kristus.
Teman-teman, orang yang sudah ditebus oleh Kristus, fokus hidupnya bukan lagi diri sendiri, bukan lagi tentang saya, tetapi tentang Kristus dan kerajaannya. Jadi sekarang saya dan teman-teman, kita ada orang-orang yang sudah ditebus, amin. Amin, ya, kita ada orang-orang yang sudah ditebus. Maka pola pikir kita itu bukan lagi tentang saya. Semisal saya sekarang mau kuliah apa? Oh ya, saya sekarang mau kuliah ambil keperawatan contohnya ya. Nah, apakah keperawatan ini memang untuk Tuhan atau untuk saya? Lalu saya sekarang mau berpacaran, lalu saya sekarang mau menikah. Ini untuk siapa? Untuk saya, demi kesenangan saya, atau demi kepentingan Tuhan? Teman-teman, orang yang sudah ditebus oleh Kristus harus selalu bertanya, ini untuk siapa? Ini untuk saya sajakah, atau ini untuk Tuhan? Apakah ini untuk demi kepentingan dan kenyamanan saya, atau ini demi kerajaan Allah? Teman-teman, ini tentu nggak mudah untuk mempertanyakan ini, karena seringkali kita lebih memilih untuk apa? Untuk diri kita. Tapi mari kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita bertanya, ini untuk siapa? Jadi sekali lagi ya, teman-teman, kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, kita udah lagi nggak mementingin diri kita sendiri, tetapi mementingkan apa? Kerajaan Allah dan Yesus Kristus itu sendiri. Maka kita perlu memperhatikan sesama. Ini makanya aneh kalau ada bilang, oh saya ini adalah orang percaya, saya adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus, begitu ya. Tetapi hidupnya masih mementingkan diri sendiri. Ini agak aneh gitu ya. Anomali gitu. Karena ketika seseorang sudah ditebus oleh Kristus, maka pikirannya itu sama seperti Kristus. Ya, pola pikirnya itu sama seperti Kristus. Ia memikirkan untuk apa? Untuk kerajaannya. Dan tentu kerajaannya tidak bisa berdiri sendiri. Perlu bersama-sama begitu ya. Tuhan mempercayakan bersama-sama dengan tubuh Kristus. Kalau kita lihat ya, ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, kita coba buka dari 1 Korintus 12 ayat 11. Ada yang bisa bantu bacakan lagi? Jangan malu-malu, silakan. 1 Korintus 12 ayat 11. Ada yang mau bacakan? Mungkin teman-teman yang di onsite pun boleh ya, kalau memang bisa, dan mic atau bagaimana. Terada? 1 Korintus 12 ayat 11 ya, Kak? Iya, betul. Betul, Kak Windri. Silakan. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 firman Tuhan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Oke, terima kasih Kak Windri sudah bacakan. Perhatikan, Allah telah terlebih dahulu memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang percaya, agar bersama-sama menyatakan kerajaan Allah. Maka ini penting, saya dan teman-teman adalah orang yang telah diberikan karunia. Nggak ada yang nggak punya karunia. Seringkali kalau kita dengar, aduh, saya nggak bisa melayani, saya tidak pandai berkata-kata, aduh, saya nggak bisa nyanyi, suara saya pas-pasan, atau bahkan lebih falas begitu ya, ada segala macam gitu. Ada banyak alasan kita menolak melayani. Ya memang betul kita tidak memiliki semua karunia, tapi setidaknya kita pasti punya satu karunia. Teman-teman boleh nanti baca di 1 Korintus 12 begitu ya, tentang rupa-rupa karunia, atau di dalam Roma, atau di dalam surat Paulus yang lain, ada banyak macam-macam karunia. Kayaknya kalau nggak salah beberapa waktu lalu ada tes SHAPE ya, Kak Jessica. SHAPE. Nah, itu kan tentang karunia ya, tentang apa yang telah Tuhan berikan. Kurang lebih itu jadi patokan, bisa jadi patokan ya. Itu kita bisa mengembangkannya. Karunia ini bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang nampak di depan, tampil di depan, jadi seorang liturgis, pemusik, pemimpin PA, bawa sharing, dan segala macam gitu ya. Nah, kita itu memiliki karunia yang berbeda-beda. Mungkin karunia kita mendengarkan. Apakah itu lebih buruk dibanding yang berkhotbah? Ya enggak. Karena setiap karunia itu berbeda-beda, dan setiap karunia itu demi apa? Demi membangun tubuh Kristus. Teman-teman bayangin kalau semuanya hanya mendengar, siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan? Kalau semuanya menyampaikan firman Tuhan, siapa yang akan mendengar? Kalau semuanya bisa jadi liturgis terus, siapa yang mau diajak nyanyi?
Tentu setiap kita memiliki karunia yang berbeda-beda, pasti. Sekali lagi saya katakan pasti kita punya karunia. Cuman yang jadi permasalahan sekarang adalah bisa jadi kita belum mengenal apa yang jadi karunia kita. Karunia itu adalah pemberian oleh Tuhan. Pemberian oleh Tuhan. Ya. Tinggal bagaimana kita mengasahnya, bagaimana kita mengembangkannya. Dan teman-teman, ketika kita melayani, itu adalah sebuah tanggung jawab sebagai orang percaya untuk mengusahakan karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ingat kisah tentang Tuhan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Fokus di sana adalah bagaimana seorang percaya itu menggunakan karunia-Nya, bertanggung jawab atau tidak. Bukan masalah banyak atau bukan masalah sedikit, tapi masalahnya bertanggung jawab atau tidak. Nah, ini yang agak miss kali ya, begitu ya. Karena melihat orang lain, oh dia lebih hebat, dia lebih banyak bisanya dibanding saya. Ya udah deh, saya nggak mau melayani Tuhan. Biar saya yang dilayani. Teman-teman, pada nyatanya kalau ditanya lebih enak melayani atau dilayani. Kalau jujur ya lebih enak dilayani, bukan dibanding melayani. Sering ketika kita melihat orang yang lebih banyak, kita lebih minder, kita lebih merasa, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa melakukan apa-apa, saya ini memang payah, begitu ya. Sehingga akhirnya karunia yang telah Tuhan berikan, kita memendamkannya, kita menguburnya. Teman-teman, belum ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Jadi kalau sekarang nanti setelah selesai ini, teman-teman mau tes karunianya apa, teman-teman, atau mau memikirkan ulang saya bisanya di mana, Tuhan memberikan saya kelebihan di mana, begitu ya. Teman-teman boleh menggumulkan dan minta Tuhan untuk memperjelasnya. Atau mungkin nanti Kak Jessica bisa share untuk share kali ya, maksudnya nanti setelah ini atau dimanapun gitu ya. Nah, ada sebuah tanggung jawab, dan tentu tanggung jawab ini bukan hanya sekadar di dunia, tetapi tanggung jawab ini berkaitan dengan kehidupan yang kekal. Teman-teman, bagi orang yang bertanggung jawab terhadap karunia-Nya, dia akan disebut sebagai hamba yang baik dan yang setia. Tapi bagi kita yang tidak menggunakan karunia itu, kita akan disebut apa? Hamba yang jahat dan tidak berguna. Teman-teman, selalu saya membayangkan, saya tidak tahu ketika Kristus datang dan dia berkata kepada saya, dia akan berkata apa? Apakah Surya, engkau hamba yang baik dan setia? Atau justru Tuhan malah justru bilang apa? Siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Kamu boleh pelayanan ini itu begitu ya, tapi kamu tidak menggunakan karunia-Ku. Kamu tidak benar-benar percaya kepada Aku. Kamu hanya pengennya diri sendiri begitu ya. Enak hanya memikirkan tentang diri sendiri. Kamu lupa panggilanmu, kamu lupa tanggung jawabmu untuk melayani. Kamu lupa tanggung jawab untuk membangun tubuh Kristus dengan karunia yang diberikan. Teman-teman, ini satu perkataan yang begitu menyakitkan dan menyedihkan. Mungkin sekarang kita pernah dihina, kita pernah dibully begitu ya. Tapi kata-kata itu tidaklah sebanding dengan kata-kata Tuhan kalau dia berkata kita ada hamba yang jahat dan yang tidak bertanggung jawab. Terus ini membangun tubuh Kristus sekali lagi ya. Jadi membangun tubuh Kristus itu tapi ada kaitannya dengan kehidupan yang kekal. Ini bukan, sekali lagi ya, perhatikan, ini bukan berarti kita bisa masuk surga, kita bisa selamat kalau kita melayani. Enggak ya, karena kita bisa selamat hanya karena siapa? Hanya karena pengorbanan Yesus Kristus. Ya, hanya karena pengorbanan Yesus Kristus, bukan karena kita melayani. Tetapi bagi kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita memiliki sebuah tanggung jawab, kita diberikan kepercayaan untuk mengerjakan karunia itu. Ini yang pertama, teman-teman. Apa dasarnya kita melayani? Karena ini demi membangun tubuh Kristus, dan ini berkaitan dengan kehidupan yang kekal. Dan yang kedua, mengapa kita melayani? Ini demi kemuliaan Tuhan. Roma 11 ayat 36 dibunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, ini satu slogan, ya, Soli Deo Gloria. Mungkin pernah mendengar Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, bagi orang yang sudah ditebus oleh Kristus, tentu ketika ia melayani, motivasinya bukan untuk mendapatkan pujian, bukan hanya sekadar mendapatkan pujian, bukan hanya sekadar untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang, tetapi demi kemuliaan Tuhan. Nah, ini sangat sedih, teman-teman, kalau kita melayani demi siapa? Demi kemuliaan diri sendiri.
Dulu pernah saya ada di masa ya teman-teman, melayani, udah capek-capek, udah keluar uang, udah keluar tenaga, keluar pikiran. Nggak ada satupun yang bilang terima kasih. Di situ saya langsung bertanya, gila, gue udah kerjain ini itu, gue udah banyak, ya mengeluarkan effort lebih banyak gitu, usaha lebih banyak. Tapi say thank you pun enggak gitu. Oh ini masalah gitu ya. Terus saya memikirkan lagi, tunggu, ini pelayanan demi siapa ya? Ini pelayanan demi untuk siapa? Demi kemuliaan Tuhan atau demi kemuliaan saya? Teman-teman, melayani yang tepat dan benar adalah demi kemuliaan Tuhan. Nah, seringkali kita tidak mau ambil resiko. Karena apa? Karena itu merugikan kita. Kita nggak mau melayani karena apa? Karena ya nanti kan saya tidak terkenal. Dulu saya masih ingat betul di kampus ya teman-teman, ada yang namanya persekutuan doa misi. Yang hadir dari 200 mahasiswa itu paling 10, 15. Dan kami pengurus 5 gitu. Berarti yang ikut ya kurang lebih 5 sampai 10 orang. Di situ diingatkan oleh pengurus yang lama, teman-teman, ini pelayanan yang tidak membuat kalian terkenal. Kalian sekretaris, kalian bendahara, nggak ada yang tahu kalau kalian ini bendahara pengurus doa misi. Nggak ada yang tahu kalau kamu ketua doa misi. Kamu siap ambil pelayanan ini begitu? Waktu itu iya gitu. Meskipun tidak ada yang tahu, tidak dikenal, ya nggak apa-apa. Kami mau melayani. Kami mau perkenalkan lewat doa begitu ya. Nah, teman-teman, ini sekali lagi jadi dasar dalam melayani. Untuk membangun tubuh Kristus, ya, jadi tidak ada yang mementingkan diri sendiri, tetapi untuk membangun tubuh Kristus, kita saling melayani, kita saling memberkati, dan yang kedua, demi kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke yang menjadi pergumulan kita, tantangan di dalam pelayanan. Ketika digumulkan, sebenarnya hanya dibagi dua, eksternal dan internal. Di dalam faktor melayani, ini ada eksternal dan internal. Mungkin teman-teman, sambil ini sharing, mungkin saya akan menceritakan beberapa pengalaman saya, dan mungkin teman-teman ini jadi gambaran, gitu ya. Nah, kita coba ke eksternal dulu ya. Eksternal itu apa sih tantangan di dalam melayani? Ya, itu yang pertama konteks yang dilayani. Teman-teman, melayani anak sekolah minggu, anak kecil itu berbeda dengan anak remaja, berbeda juga dengan anak yang di kampus, berbeda dengan maba yang baru, berbeda juga dengan mahasiswa yang udah nggak lulus-lulus gitu ya, yang terus berjuang di skripsi. Itu akan beda konteksnya. Kita perlu mengenali siapa yang kita layani. Teman-teman, ini baru tentang usia, tentang pekerjaan, belum lagi tentang tempat. Teman-teman, melayani di Papua itu pasti berbeda dengan melayani di Jawa. Melayani di kantong Kristen pasti berbeda dengan melayani yang Kristennya minoritas. Kita perlu mengenali, bahkan teman-teman, kalau bisa kita mengenali bagaimana kondisi kehidupan orang yang kita layani. Apakah orang ini adalah orang-orang yang menengah ke atas atau menengah ke bawah? Dulu ketika saya tingkat 1, tingkat 2 di kampus, saya melayani di pos 1, jadi setiap Sabtu ada pos Sabtu ceria begitu ya, karena kami udah diingatkan jangan pakai baju yang bagus. Pakai sepatu, pakai baju yang rapi, ya kaos berkerah, pakai celana bahan, pakai sepatu, ya sepatunya nggak usah sepatu yang bagus, nggak usah pakai pantofel gitu. Terus ke sana nggak usah pakai kemeja, nggak usah pakai dasi. Ya udah gitu. Teman-teman, secara gambaran melayani itu bagi hamba Tuhan ya pasti pakaian yang rapi. Tapi ketika melayani ke sana, kami harus tahu diri. Kami melayani nggak usah pakai yang bagus-bagus. Dulu ketika pelayanan ke PT PAL, saya sempat berpikir, pakai batik yang mana ya gitu. Pakai baju yang mana ya gitu. Oh enggak, saya mau melayani orangnya gitu. Saya perlu tahu, oh oke, orang-orang di PT PAL, ya teman-teman mungkin pernah ada yang pergi ke PT PAL ya, anak-anak yang para pekerja sawit begitu, mungkin secara ekonomi biasa-biasa aja, mungkin bahkan di bawah dari ini. Maka saya nggak harus pakai pantofel, saya nggak harus pakai baju yang terlalu wah gitu. Teman-teman, dosen saya pernah melayani, dan cukup sedih adalah ketika ada jemaat yang bilang, ih, ibu bajunya bagus banget. Oh, dari situ saya sendiri juga mulai berhati-hati ketika saya menggunakan baju, teman-teman. Bajunya biasa aja sebenarnya, tapi jemaat justru fokusnya kepada baju. Entah ya, apakah jemaat itu tidak punya baju sebagus itu, atau jemaat tidak punya baju yang demikian, sehingga fokusnya hanya ke baju dibanding ke firman. Teman-teman,
kita perlu mengenal konteks yang kita layani. Jangan sampai kita salah pakai baju. Jangan sampai kita tidak mengenal teman-teman, orang-orang yang kita layani. Ini yang pertama. Yang kedua, keluarga. Teman-teman, saya tahu, saya masih ingat ya, kemarin beres-beres kamar waktu balik lagi ke Sukabumi, saya nemu ada tulisan, saya nulis begini. Tuhan saya mau melayani Tuhan, tapi kenapa keluarga itu menjadi penghalang? Mungkin di antara kita pengen melayani, tapi papa dan mama bilang, jangan keluar malam-malam, ayo aja tiap hari ke gereja, ayo aja tiap hari PMK, begitu ya. Ada aja urusan ini itu, udah pindah aja rumahnya, begitu ya. Mungkin ada yang keluarga yang demikian, tapi bersyukur kalau enggak, gitu ya. Tapi di antara kita mungkin ada yang menjadi penghalangnya itu keluarga. Ya, apalagi keluarganya bukan keluarga percaya. Saya keluarganya bukan keluarga orang percaya, teman-teman. Jadi ya mungkin wajar aja kalau mereka selalu bertanya kenapa ke gereja. Terus berikutnya kesehatan. Teman-teman, ada mungkin di antara kita yang bergumul dengan kesehatan. Ya, ada orang yang misalnya flu berat dengan cuaca dingin. Dia nggak mungkin cocok masuk ke tempat yang suhunya dingin, gitu ya. Yang curah hujannya tinggi, gitu. Kesehatan bisa menjadi penghalang, ya. Dan mungkin ada alergi berat, gitu ya. Nggak bisa makan protein yang tinggi contohnya. Sedangkan mungkin di daerah-daerah tertentu makannya ikan, makannya daging banyak begitu ya. Protein-protein yang tinggi yang nggak cocok begitu. Itu jadi penghalang di dalam melayani. Lalu keuangan. Teman-teman perlu jujur, di dalam melayani seringkali keuangan jadi penghalang, bukan? Ya benar sih, melayani nggak boleh hitung-hitungan, nggak boleh ini begitu. Tapi keuangan itu menjadi penentu loh, teman-teman. Sekarang saya tanya, kalau kita nggak punya uang disuruh pergi melayani, mau nggak? Kita nggak punya modal, dalam tanda petik modal begitu ya. Apakah kita mau melayani? Keuangan seringkali jadi penghalang juga. Lalu ada juga rekan sepelayanan. Teman-teman, rekan sepelayanan adalah manusia yang berdosa, dan kita pun manusia yang berdosa. Seringkali rekan pelayanan itu tidak sejalan. Entah sudah berapa tempat saya melayani gitu ya. Seringkali saya mendapatkan rekan sepelayanan, ada yang cocok, ada yang tapi ini wajar. Nah, kalau saya tanya pada teman-teman ya, di antara 5 ini, apakah ada yang mau menambahkan? Kira-kira apa ya faktor apa ini dalam eksternal? Ada nggak ya? Kira-kira saya melayani, apa nih yang jadi penghambat, atau menjadi tantangan, apa menjadi penghalang gitu ya, di dalam melayani? Oh, mungkin ya, ada yang bilang pengajarannya, Kak, saya merasa saya tidak punya 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 pendalaman Alkitab yang dalam banget, nggak seperti KKA, KKB begitu. Mungkin bisa jadi ya, gitu ya, karena keterbatasan pengetahuan kita. Apakah ada yang lain, teman-teman? Kalau nggak ada, ya udah, saya bilang dan lain-lain aja. Ya, nanti teman-teman boleh pikirkan apalagi penghalang yang atau tantangan di dalam melayani yang teman-teman rasakan selama ini atau yang saat ini sedang digumuli. Banyak, temannya banyak sekali lagi. Mungkin tidak adanya mentor, mungkin tidak adanya sahabat. Teman-teman melayani kalau nggak ada sahabat itu berat. Jadi sekalipun teman-teman melayani, teman-teman perlu punya yang namanya sahabat. Nah, sekarang kita masuk ke internal. Tantangan di dalam internal, di dalam diri kita. Apa yang menjadi tantangan di dalam diri kita, teman-teman? Mungkin rasa insecure, apalagi mungkin sisi gelap, ya, kesombongan. Tapi teman-teman, ketika digumulkan beberapa hal, internal itu cuma satu, yaitu masalah hati. Nah, ini yang jadi topik kita pada malam hari ini. Teman-teman, kita seringkali jadi penghalang, menjadi tantangan. Entah seberapa lama teman-teman ikut Kristus, ya. Entah seberapa dalam pengenalan teman-teman tentang Tuhan, hati tetap menjadi permasalahan utama manusia. Sekali lagi, hati menjadi permasalahan utama manusia. Kalau tadi kita mengingat melayani untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau boleh jujur, teman-teman, seringkali kita melayani ini untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Ketika kita melayani,
ini demi kenyamanan saya atau demi kepentingan Tuhan? Saya masih ingat ada dulu ya rekan hamba Tuhan bilang gini, oh udah jadwal tuh semua kasih kepada mahasiswa praktek, biar dia belajar. Kelihatannya sih bagus, demi dia belajar gitu ya. Mungkin sekarang ke teman-teman, oke kasih tanggung jawab ini, tanggung jawab itu kepada teman-teman supaya belajar. Kelihatannya sih benar, untuk apa? Untuk mendidik, untuk mengaji, untuk belajar gitu ya. Tapi di sisi lain ternyata teman-teman, orang yang mengatakan itu sebenarnya nggak pengen melayani. Udah capek melayani, dia udah nggak mau lagi khotbah. Udah deh khotbah saya kasih ganti ke mahasiswa praktek. Misalnya kayak ke teman-teman ya, contoh sekarang, udah deh, jangan saya terus, biar kalian belajar. Satu sisi ada benarnya, supaya adik-adik yang baru belajar, saya menjadi liturgis. Tetapi di sisi lain, kita perlu bertanya, benar nggak sih? Atau jangan-jangan kita udah nggak mau melayani Tuhan. Karena kita udah capek, karena kita udah lama melayani Tuhan. Teman-teman, ini ya satu tokoh, teman-teman boleh cari tahu nanti, John Calvin, tokoh reformator, tokoh Kristen yang penting ya di dalam kekristenan, salah satu tokoh kekristenan yang penting di dalam sejarah. Dia katakan apa? The human heart is an idol factory. Hati manusia itu pabriknya berhala. Teman-teman, hati kita itu di-set, hatinya gaya sekarang, hatinya gini. Hati kita begitu ya, hati kita itu dibentuk ya, memang diciptakan hanya untuk satu Tuhan saja. Sekarang siapa yang menjadi Tuhan kita di dalam hati kita? Apakah Allah itu sendiri atau yang lain? Kalau bukan Allah, maka yang lain. Sederhana teman-teman. Yang lain ini banyak. Entah itu orang, entah itu pengakuan, entah itu uang, entah itu seks, entah itu apapun teman-teman. Ada banyak berhala di dalam hati kita. Ini yang jadi pergumulan sepanjang sejarah manusia. Bahwa hati manusia itu adalah pabrik berhala. Ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, hati manusia itu fokusnya bukan lagi untuk memuliakan Allah. Hati manusia itu sudah rusak. Hati manusia yang sama seperti Allah semula, itu sudah tidak sama lagi. Makanya, teman-teman ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kisah Kain dan Habel. Habel memberi kepada Tuhan, Kain pun memberi kepada Tuhan. Tetapi Kain panas hatinya, iri hatinya. Teman-teman, hati itu menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam melayani. Kita nggak bisa bilang, oke Tuhan, saya mau melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Benar sih, melayani Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita, bagaimana hati itu? Teman-teman, kita nggak bisa menjadi orang yang bermuka dua. Melayani benar, baik, gitu ya. Tetapi di dalam kehidupan kita ternyata enggak. Kita nggak bisa munafik. Ya. Kita nggak bisa munafik. Ini bukan buat kalian saja, ini buat saya juga. Bagaimana saya melayani? Bagaimana teman-teman melayani? Teman-teman, hati menjadi penting ya. Hati manusia, semua hati manusia itu udah kotor, udah berdosa. Nggak ada satu manusia pun yang nggak berdosa. Tapi teman-teman, ya kita sama-sama tahu ya, hati kita yang berdosa disucikan, bukan? Hati kita yang kalau di dalam penginjilan hati kita sudah jadi hitam begitu ya. Lalu dikasih warna merah darah Kristus. Hati kita menjadi suci kembali, jadi warna putih. Teman-teman, hati kita yang semula sudah berdosa, sudah rusak, dipulihkan 100% oleh Kristus. Hati saya dan teman-teman sekarang sudah benar. Kita memiliki hati yang tepat untuk apa? Melayani Tuhan. Hati saya dan teman-teman itu sudah pasti membangun tubuh Kristus dan sudah pasti memuliakan Tuhan. Nah, tapi seringkali kita melihat, loh dia udah Kristen lama, tapi kok mainnya nggak benar. Loh kok tapi kelihatannya dia memuliakan diri sendiri. Teman-teman perlu kita sadari, sekalipun Kristus sudah menebus kita secara sempurna, kita perlu mengusahakan, ya, kita perlu mengusahakan karunia yang Tuhan berikan itu, ya. Dan sebagai kita tahu bahwa hati ya di Amsal 4 ayat 3 adalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita itu sudah dipenuhi oleh Kristus.
Hati kita perlu dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga ketika hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, apa yang tampak pun itu adalah kebenaran firman Tuhan. Berulang kali di dalam Alkitab, di dalam Injil, gitu ya, di dalam surat-surat Paulus dikatakan bahwa apa yang ada di dalam hati itulah yang akan keluar. Ya. Pohon baik gak mungkin ngeluarin gak mungkin ngeluarin buah yang jahat. Pohon yang jahat gak mungkin ngeluarin buah yang baik. Demikian semak berduri gak mungkin menghasilkan buah ara. Pohon ara nggak mungkin menghasilkan buah anggur. Nggak mungkin. Jadi begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita diisi oleh firman Tuhan, maka yang nampak pun di situ adalah apa? Firman Tuhan. Kalau hati kita diisi oleh berhala kita, maka yang keluar pun adalah berhala kita. Contoh, hati kita ya, berhala kita adalah apa? Tentang keakuan ya. Berhala kita adalah tentang pengakuan. Melayaninya sih benar, giat sih gitu ya, rajin sih melayani gitu. Tapi melayani itu motivasinya apa? Supaya diakui. Teman-teman, ini yang menjadi tantangan bagi saya dan teman-teman, bagaimana kita menjaga hati kita. Tentu menjaga hati tidaklah mudah. Nah, tapi syukur kepada Tuhan ya. Allah telah memberikan Roh Kudus untuk menjaga hati kita, untuk ada di track yang benar. Kita sudah ditebus dan hati kita sekarang udah di jalan yang benar. Itu untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus dan untuk memuliakan Tuhan. Nah, sampai di sini teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya dulu mengenai melayani? Oke, Yanti. Silakan. Kak Yanti. Oke, Kak. Kak, di dalam pelayanan itu kita bisa istirahat, Kak? Kayak istirahat sejenak begitu karena capek dan karena mau melakukan kesibukan lain. Kan biasanya... Oke. Oke. Lanjut. Nggak apa-apa, lanjut, sorry. Oke, itu aja. Sudah, Silakan lagi. Oh iya, sudah, oke. Jadi bingung ya. Oke, baik. Boleh nggak sih kita beristirahat di dalam melayani? Ini pertanyaan yang cukup sulit, ya. Tapi boleh nggak kita istirahat di dalam melayani? Jawabannya perlu. Makanya kenapa teman-teman, kalau teman-teman kenal hamba Tuhan teman-teman, pasti ada dalam satu minggu itu satu hari Sabat namanya. Sabat itu tuh diperintahkan oleh Tuhan. Dan Sabat itu nggak berbicara tentang hanya hari Minggu. Ya, hari Minggu kami, para hamba Tuhan, ya melayani jemaat. Nanti di hari Senin atau di hari yang lain kita beristirahat. Itu perlu. Teman-teman, kita ini masih manusia, ya. Kita semua yang melayani Tuhan itu masih manusia dan kita butuh istirahat. Cuman ini yang membedakannya. Kita memaknai itu sebagai Sabat atau enggak. Kita memaknai itu gini loh, teman-teman. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan, saya bilang, saya mau istirahat, saya udah capek melayani seminggu ini. Gitu. Teman-teman, kalau konsepnya demikian, berarti kita melayani itu capek gitu ya. Maksudnya melayani itu jadi sebuah beban. Menjadi sebuah beban yang kayak kita butuh istirahat. Tapi berbeda dengan yang namanya kalau Sabat. Sama-sama istirahat, tetapi Sabat itu lebih ke arah menikmati Tuhan. Oke, ketika besok itu hari Senin ya teman-teman. Biasanya saya ngapain? Saya akan tidur siang, karena selama seminggu saya tidak tidur siang. Saya menikmati Tuhan di dalam waktu tidur saya. Saya menikmati bagaimana tubuh yang beristirahat. Saya memaknainya demikian. Begitu. Lalu saya akan menelpon teman-teman saya. Saya akan membaca buku. Demi pengenalan saya akan Tuhan. Saya akan menonton film yang saya suka, gitu ya. Dan saya akan merefleksikan bagaimana sih Tuhan itu di dalam hidup saya melalui film ini. Jadi sekalipun istirahatnya adalah dengan memaknai, ya. Jadi bukan hanya istirahat karena capek, tapi istirahatnya dengan memaknai, gitu. Memaknai apa yang Tuhan kerjakan, gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, perlu nggak? Jawabannya perlu, bahkan harus. Nggak ada pelayan Tuhan yang kerja terus-terusan. Itu nggak sehat. Nah, sorry dikit nambahin,
kita harus menjadi pekerja atau pelayan Tuhan yang, saya chat ya, waiting room. Udah nggak waiting room. Jadi yang efektif, tangguh, dan sehat secara emosi, fisik, rohani. Fisik, rohani, mental. Ya, teman-teman, kita menjadi pelayan Tuhan harus yang efektif, tangguh, dan sehat. Dan kita perlu sehat secara apa? Dan kita perlu sehat secara apa? Secara emosi, fisik, dan rohani, dan mental. Teman-teman, nggak tahu teman-teman bagaimana melayani. Apakah teman-teman efektif sih, produktif sih, begitu. Tapi secara kerohaniannya nggak sehat. Ada banyak. Ada mungkin teman-teman yang khotbahnya gitu ya, PA-nya bagus, bisa mendengar adik-adik dengan mendengar pergumulan adik-adik, mendengarkan orang-orang yang kita layani. Tetapi secara mental kita juga udah lelah. Jadi kita nggak bisa lagi mendengar dengan jelas. Kita udah nggak bisa lagi menolong, melayani dengan lebih efektif. Nah, kita dipanggil untuk apa? Untuk efektif, tangguh, dan sehat. Nah, gitu. Jadi bukan dieksploitasi, ingat, kita tidak dieksploitasi ya. Begitu? Apa ada tanggapan atau mau ada pertanyaan lebih? Oke, thank you, Kak. Oke, sama-sama. Apa ada yang ingin bertanya? Oke, ini KS Novita. Silakan, Novi. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Saya mau bertanya, Kak, kalau gimana ya kalau kita mau melayani tapi kedua orang tua kita melarang, terus dengan alasan ke melayani Tuhan itu kayak nggak dapat apa, mohon maaf, kayak gaji begitu. Gimana ya, Kak, sikap kita? Oke, thank you, Novi. Tadi saya sempat cerita juga dulu remaja, teman-teman. Ini sedikit cerita ya. Saya tuh dulu jadi pengurus remaja, aktif sekali. Hampir setiap hari, hampir nggak setiap hari, tapi hampir setiap hari, saya selalu pulang sekolah itu ke gereja. Ketemu teman-teman, urus persiapan untuk Sabtu, terus pikirin untuk kegiatan ini itu. Ya gitu, sampai orang tua tuh bilang gini, ngapain pulang? Udah, bawa semua pakaian ke gereja begitu. Saking apa? Saking saya selalu di gereja. Dikit-dikit gereja gitu. Dan mungkin ini konteksnya saya adalah papa mama saya bukan orang percaya gitu ya. Nah, tapi mungkin teman-teman konteksnya orang tuanya adalah orang percaya. Kalau misalnya orang tua ngelarang ya, tentu kita bisa yang pertama memberikan penjelasan. Ma, Pa, saya melayani Tuhan itu karena Tuhan udah baik sama saya. Tuhan memberikan karunia kepada saya dan saya mau menggunakannya. Nah, orang tua kan pasti memberikan penjelasan. Oke, penjelasannya tadi, melayani Tuhan kan nggak ada uang, maksudnya nggak dapat uang gitu ya. Tidak dapat upah gitu. Ya susah sih ya kalau udah ngomongin uang gitu. Tapi kita bisa bilang bahwa tapi ketika aku melayani, aku bisa lebih dekat dengan Tuhan. Teman-teman mungkin bisa menceritakan bagaimana pengalaman teman-teman melayani. Waktu dulu ketika papa mama saya bilang kayak gitu, saya bilang begini, ya memang sih tiap hari ke gereja gitu, capek sih begitu. Tapi saya mau bilang bahwa ketika dekat dengan Tuhan, itu tidak ada yang lebih enak, tidak ada yang lebih indah. Meskipun saya tidak punya uang, meskipun saya tidak digaji. Itu pengalaman saya, bahkan sampai sekarang, jujur teman-teman, ketika saya melayani, saya ya jatuh bangun ya dalam arti, tapi saya selalu melihat ketika saya melayani, ini adalah sebuah kesempatan supaya nama Tuhan dikenal. Mungkin secara khusus saya kan full timer, begitu ya, full timer itu dalam arti saya memang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan secara penuh waktu, begitu ya, penuh waktu tuh ya jadi hamba Tuhan, jadi apa, jadi pendeta, jadi rohaniawan, begitulah ya. Saya terpanggil untuk itu. Maka sekarang ya dikasih ya puji Tuhan, ya enggak apa-apa. Karena saya tahu saya ini untuk apa? Melayani. Begitu. Terus ini konteksnya kalau teman-teman tidak diberi apa-apa begitu ya.
Ya itu sih kembali lagi ke jawaban tadi. Teman-teman bisa menjelaskan kenapa teman-teman mau melayani karena Tuhan udah terlebih dahulu begitu mengasihi kita. Kalau misalnya tetap tidak mau dengar, teman-teman perlu berdoa sama Tuhan, bertanya sama Tuhan, Tuhan benar gak ya pelayanan yang saya lakukan? Teman-teman, penolakan orang tua itu satu bisa jadi memang Tuhan berbicara melalui orang tua, memang bukan itu pelayanan kita, bisa jadi ya. Atau yang kedua, memang Tuhan ingin melihat kesungguhan kita. Maukah kita melayani di dalam tantangan yang tidak mudah, terutama penolakan orang tua? Nah, bagaimana kita tahu ini sebenarnya penghalang untuk melayani atau ini justru sebuah jawaban untuk tidak melayani, begitu ya? Jawabannya adalah tergantung bagaimana relasi teman-teman dengan Tuhan. Ketika teman-teman dekat dengan Tuhan, teman-teman akan tahu ini sebuah penghalang atau ini sebagai sebuah penjelasan dari Tuhan memang mengurangi pelayanan. Karena jangan sampai nanti ya itu di akhir nanti terus Tuhan bilang, Novi bilang gitu ya, Tuhan saya udah pelayanan ini, saya udah pelayanan itu. Terus Tuhan bilang, enggak Novi, saya nggak kenal kamu, saya tidak lihat kamu mengerjakan apa yang telah saya berikan. Wah itu menyedihkan. Jadi memang kunci utamanya berrelasi sama Tuhan dan kenal Tuhan maunya gitu. Sambil doakan orang tua, semoga orang tua bisa mengerti gitu. Cukup begitu Novi, ada tanggapan mungkin Novi mau menanggapi atau gimana? Ya, terima kasih Kak. Ya, semangat ya Novi, itu tidak mudah dan tidak hanya Novi yang bergumul. Apakah ada yang lain? Kalau memang tidak ada, teman-teman, sekali lagi saya benar-benar bersyukur ya karena boleh diberi kesempatan melayani teman-teman ya di dalam pergumulan. Kadang saya selalu bertanya, apa ya motivasi saya, apa ya hati saya, apakah hati saya sudah benar atau enggak gitu. Teman-teman, sejak saya mengenal Perkantas, ya bukan Perkantas Timika tentunya, ketika saya mengenal Perkantas, di situ saya melihat orang-orang yang militan. Saya melihat orang-orang yang memiliki hati dibanding orang-orang yang, mohon maaf, di gereja. Di gereja itu adalah orang-orang yang hanya disuruh, kamu jadi liturgis, oke jadi liturgis gitu. Tapi kalau ketika saya melihat di PMK gitu ya, di persekutuan, ya orang-orang terpilih yang memang punya hati. Jadi saya yakin dan percaya kita memiliki hati yang tahu hati yang benar itu seperti apa gitu. Tapi di dalam perjalanan seringkali kita gagal fokus, seringkali kita lebih mementingkan ego atau berhala kita ya teman-teman. Tapi jangan lupa bahwa saya dan teman-teman ini adalah hamba Tuhan, bukan pegawai dari satu pelayanan, bukan pula sebagai satu pegawai dari satu gereja begitu ya. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Nah, saya ingin kita nonton satu cuplikan video sebagai penutup ya. Ini satu cuplikan yang belakangan saya selalu memikirkan ya. Sebenarnya siapa saya ini? Sebentar, oke. Ini adalah cuplikan khotbah dari salah satu dosen saya yang telah meninggal, gitu yang baru meninggal beberapa waktu lalu. Teman-teman boleh mendengarkannya. Dan di Yohanes 4 itulah Tuhan Yesus bilang begini, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah mulai menguning dan siap untuk dituai. Itu prinsip pendiri Saat
datang ke sini. Kalau saudara yang ada di saat sekarang ini, pikiran saudara cuma untuk kuliah saja, untuk dapat gelar saja, sayang sekali. Kalau saya sebagai dosen, atau semua dosen di sini, kalau pikiran kita cuma mengajar saja, cuma mengikuti yang sudah diatur itu saja, tapi kita tidak berpikiran kristosentris, sayang sekali. Kalau saudara yang jadi alumni, pengurus yayasan, saudara cuma berpikiran linear saja, melayani apa yang disuruh, melakukan apa yang kita tahu, tapi tidak kristosentris dan tidak kristologis. Sayang sekali. Dan kalau saudara sebagai mahasiswa ada di sini, saudara begitu lulus, masuk gereja, saudara kerja, apa yang disuruh oleh gereja, itu saja yang saudara lakukan. Jadwal khotbah, semua loster, itu saja yang saudara lakukan. Tapi tidak ada pikiran ke depan yang kristosentris dan kristologis. Tidak ada mata yang melihat sekeliling. Sayang sekali. Saudara ada di gereja seperti pegawai, seperti karyawan, yang cuma ikut apa yang disuruh. Saudara, saya harap di tahun 70 ini paradigma kita berubah. Tuhan panggil kita untuk jadi spiritual leaders di gereja, di lembaga misi, dimanapun kita melayani, kita harus jadi spiritual leader dan melihat seperti Tuhan Yesus melihat. Jika saya menambahkan, sayang sekali jika kita sebagai para pelayan Tuhan, ya, para hamba-hamba Tuhan di tempat kita masing-masing, di PMK, di pengurus, sebagai kakak PA, begitu ya. Kalau kita hanya mengerjakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita, apa yang sudah disuruh oleh kita, sayang sekali. Apakah kita pernah memikirkan yang kita layani adalah jiwa-jiwa yang berharga bagi Tuhan? Apakah kita mau dengan rela memberi demi mereka supaya mereka mengenal Tuhan? Teman-teman, jika jawabannya sudah, pertahankan dan terus kobarkan semangat itu. Ya, mereka berharga dan tidak lupa kita bersyukur karena Tuhan mau memakai kita. Jika belum, mari kita sama-sama melihat seperti Kristus melihat. Ya, ketika kita punya cara pandang seperti Kristus, kita tidak akan menganggap pelayanan sebagai sebuah beban. Kita tidak akan menganggap pelayanan itu sebagai sebuah ya itu saja, tapi sebuah kesempatan demi kerajaan Tuhan dinyatakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan kami boleh belajar kembali tentang hati yang melayani. Tuhan, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami adalah hamba-hamba yang berdosa. Kami adalah hamba-hamba yang seringkali menyakiti Tuhan. Tuhan, ampuni kami dan tolong kami, Tuhan. Tolong kami untuk mengingat identitas kami, bahwa kami pun adalah hamba-hamba yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Kami adalah hamba-hamba yang telah diberikan karunia oleh Tuhan. Kami adalah hamba-hamba yang seharusnya mencerminkan Tuhan dalam hidup dan pelayanan kami. Tuhan, pimpin hati kami, sehingga hati kami tidaklah mementingkan diri sendiri. Tidak hanya mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh rekan-rekan yang lain, tapi kami mau memiliki hati seperti hati Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang mau menjangkau, hati yang mau extra mile
demi orang-orang yang Tuhan kasihi. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi juga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih atas firman-Nya yang telah disampaikan oleh hambanya, yang mengajarkan kita tentang bagaimana hati yang melayani, dan juga mengingatkan bahwa kita semua ini adalah hamba yang memiliki tanggung jawab untuk melayani dengan sukacita demi membangun sesama dan kemuliaan hanya bagi Allah. Dengan dasarnya membangun tubuh Kristus, artinya bahwa tidak fokus pada diri kita sendiri, akan tetapi fokus untuk Tuhan dengan memperhatikan sesama. Semoga firman yang telah kita dengar dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga menjadi pegangan buat kita semua untuk akan dipilih untuk menjadi pegangan dalam melayani Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat, namun sebelum itu di depan layar kita ada lembar komitmen. Teman-teman dipersilakan mengisinya. Nanti akan dikirim linknya lewat kolom chat ya. Teman-teman dipersilakan isi setelah kita selesai. Kita akan masuk dalam. Teman-teman dipersilakan isi sekarang ya. 3 menit dari sekarang. Sisa 3%.
Ya. Teman-teman, yang saya Ya, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa penutup. Untuk itu, kami mohon kesediaan dari saudara Pak Surya membawakan kita dalam doa. Maaf, saya langsung pimpin doa syafaatnya atau saya yang tutup nanti? Saya yang pimpin ya? Oh, oke, saya yang pimpin ya. Oke, baik. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita bersyafaat ya. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena Kau telah memberikan kami kesempatan untuk mengenal dan percaya kepada Engkau, Sang Allah yang sejati. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu saat ini sedang bergumul di dalam berbagai pergumulan. Ada di antara kami yang bergumul dengan tanggung jawab sebagai mahasiswa, mengerjakan berbagai tugas, mungkin tugas akhir, dan di antara kami juga ada yang bergumul dengan kerjaan kami, ada di antara kami harus bekerja keras untuk menghidupi kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Ada juga Tuhan yang bergumul dengan melayani. Tuhan, tolong setiap kami, anak-anak-Mu, di dalam setiap pergumulan, agar kami boleh tetap mengingat bahwa ada Allah yang sejati, ada Allah yang mengerti dan peduli terhadap kehidupan kami. Kami bersatu hati juga menyerahkan untuk PMK Kota Timika ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan untuk setiap para pengurus dan pembina yang ada, sehingga pelayanan ini boleh berlangsung dan terus bertumbuh dan berkembang. Kami rindu melalui pelayanan yang dilakukan, program-program yang ada, ini boleh mempertumbuhkan iman dari teman-teman mahasiswa di Kota Timika. Tuhan yang juga mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biar kiranya Engkau sendiri yang boleh memberikan orang-orang yang
mau Tuhan pakai di dalam khususnya pelayanan di PMK kota ini. Tuhan siapkan mereka apapun nanti yang akan mereka kerjakan, sehingga sekiranya itu boleh memuliakan dan membangun tubuh Kristus. Tuhan, kami mau bersatu hati juga berdoa menyerahkan untuk kota Timika ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap perkembangan yang ada, kemajuan yang ada di kota Timika. Tapi kami mau berdoa menyerahkan Tuhan untuk orang-orang yang saat ini bergumul secara khusus masyarakat di Timika yang bergumul secara ekonomi. Tuhan sendiri yang boleh mencukupkan kebutuhan mereka. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang di Timika yang saat ini seringkali sakit. Tuhan, Kau sendiri yang boleh memberikan gizi yang cukup, Kau sendiri yang boleh memberikan kesehatan yang cukup. Berdoa menyerahkan untuk setiap rumah sakit, puskesmas yang ada, itu boleh berguna, Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga, Tuhan, mau berdoa menyerahkan untuk pemerintahan di kota Timika, biar Kau sendiri juga yang memberikan hikmat kepada mereka. Mereka boleh membangun kota Timika lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan yang pasti membawa kota Timika takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih, dan kami juga mau berdoa menyerahkan untuk orang-orang yang kami layani, adik-adik maba atau adik-adik siswa yang kami layani. Tuhan sendiri juga yang boleh menolong agar mereka boleh bertumbuh secara iman, dan mereka pun boleh dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dimanapun mereka berada. Tuhan, kami menyerahkan mungkin ada pergumulan di antara para pengurus PMK saat ini, atau di antara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan sendiri juga yang boleh memberikan pemulihan, memberikan kesehatan, sehingga setiap kami yang ada yang saat ini sedang lemah tubuh, Tuhan sendiri yang boleh mengembalikan kami seperti semula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa syafaat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, yang kami naikkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Terima kasih atas banyak Yesus mengurapi. Marilah kita kembali ke kehidupan kita dan selalu mengatakan Tuhan bahwa hidup ini adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Untuk itu kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan.
masih kuat. Bila rasanya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Doa penutup oleh saudari JJ. Oke, apakah suara saya terdengar? Oke, mari kakak-kakak, teman-teman semua, kita akan menutup persekutuan kita pada malam hari ini, training kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Kekal Kudus, kami bersyukur jikalau pada malam hari ini kami boleh bertemu satu sama yang lainnya, bersama-sama dengan teman-teman di tempat ini yang sedang onsite di GBI Bukit Sion, dan juga bersama-sama dengan teman-teman yang online, dan juga bersama-sama dengan pembicara juga yang online ya Bapak. Ya Tuhan, ketika kami terpisah satu sama lain dengan jarak, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami untuk mau bersama-sama belajar, bersama-sama mau duduk diam, mendengarkan Tuhan, dan terima kasih ya Bapak ketika kami hari ini bisa belajar bagaimana kami Tuhan bentuk sebagaimana rupa, sebagaimana kami ada, menjadi seseorang yang bisa menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba yang punya hati yang mau melayani. Karena Tuhan, setelah dari pertemuan ini kami boleh mengingat kembali tujuan kami ketika Tuhan membentuk kami. Biarlah segala kehidupan kami itu menjadi persembahan yang benar, menjadi pelayanan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan dari situ benar-benar boleh memuliakan nama-Mu. Karena Tuhan, kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tapi hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati kami semua yang di dalam room ini, bersama juga dengan Kak Surya yang sudah melayani kami. Karena Tuhan boleh memberkati beliau dalam segala tugas dan tanggung jawabnya, dalam pelayanannya di Sukabumi, biarlah boleh dikerjakan seturut dan kehendak Tuhan. Dan juga Tuhan buat kami semua, kakak-kakak dan teman-teman yang sudah hadir, pemusik, MC, dan juga kami semua yang sudah mengambil bagian, karena Tuhan boleh menolong dan memberkati dalam kehidupan kami masing-masing. Setelah ini ya Tuhan, kami akan berpisah satu sama yang lain. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, melanjutkan segala aktivitas dan melanjutkan hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan, sepanjang kehidupan kami ke depannya, bahkan waktu yang akan kami habiskan hari ini, biar Engkau Allah yang setia itu boleh tetap terus ada bersama-sama dengan kami, boleh tetap terus menyertai kami, sehingga kami dimampukan juga ya Bapa untuk bisa melakukan hal-hal apa yang baik yang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Bapa, jikalau sepanjang ibadah ini, mungkin pertemuan ini, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, mungkin secara teknis ataupun dari diri kami sendiri, kami tidak fokus kepadamu ya Tuhan, ampuni kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih atas doanya. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu, teman-teman dimohon jangan keluar dulu. Kita akan mengambil foto bersama. Oke, kakak-kakak, teman-teman silakan boleh on cam-nya memperlihatkan wajah-wajah kalian yang sangat cantik-cantik dan ganteng pada malam hari ini. Mungkin teman-teman boleh ke depan di situ yang lagi onsite. Ya. Wah, ada Kak Henry nih. Ayo yang lain. Yes.